Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar sisi ofisial yang budiman, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita dalam sehari-hari dengan penuh rasa cinta dan penuh rasa hormat. Salawat dan salam kita bacakan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumul qiyamah kita termasuk golongan daripada umat beliau yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pendengar sisi ofisial yang budiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semua hambanya untuk menjadi orang yang kasih sayang kepada orang yang lebih kecil dan memiliki rasa hormat kepada orang yang lebih besar, terlebihnya lagi kepada orang yang lebih tua. Sehingga disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yukir kabirana wa lam yarham saghirana." Bukan termasuk daripada golongan kami, yakni orang yang tidak memiliki rasa kasih sayang kepada yang lebih kecil dan tidak memiliki rasa hormat kepada orang yang lebih besar. Agama Islam merupakan agama yang multi komplit. Agama yang tidak hanya mengajarkan bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi baik, akan tetapi terlebih daripada itu, agama Islam merupakan agama yang mengajarkan bagaimana hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia menjadi lebih baik juga. Karena sebagaimana kita maklum, sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa agama Islam merupakan agama yang mengajarkan tentang adab, agama yang mengajarkan tentang sopan santun, agama yang mengajarkan tentang tata krama. Tidak kepada yang lebih kecil, akan tetapi terlebih itu juga kepada orang yang lebih besar, dan tak kalah pentingnya lagi adalah kepada orang yang lebih tua. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sangat menyayangi, sangat memperhatikan orang-orang yang sudah lanjut usia, orang-orang yang sudah tua. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsinya, hadis yang datangnya yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha ta'ala yanzuru ila wajhi syekhi sabahan wa masaan." Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yanzuru ila wajhi syekhi, selalu memandang kepada wajah orang yang tua, sabahan wa masaan, yakni memandang pada waktu pagi dan sore. Wa yaqulu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada orang-orang yang tua, "Ya abdi, wahai hambaku, qad kabura sinnuka, sungguh sudah lanjut usiamu, sungguh
usiamu sudah tua. Wa raqqa jilduka, dan kulitmu pun sudah mulai untuk keriput. Wa daqqa azmuka, dan tulang bululangmu sudah menjadi remuk. Waqtaraba ajaluka, dan semakin dekat ajalmu. Wahana kudumuka alaiya, dan tibalah saatnya engkau datang untuk berjumpa denganku. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fastahi minni, maka malulah kepadaku karena umurmu, malulah kepadaku karena tuamu. Maka di saat engkau sudah malu kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang lebih tua, orang yang tua, pana astahi min saibatika anu azibaka pinnar. Maka sungguh kata Allah Subhanahu wa ta'ala, saat orang-orang tua sudah mulai malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan malu untuk menyiksa orang-orang yang lebih tua, orang-orang yang tua di dalam neraka kelak. Bagaimana rasa wujudnya kita malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka tiada lain dan tiada bukan untuk mewujudkan rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan cara memperbaiki diri kita, dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara memuhasabah diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di saat apa yang sudah disebutkan tadi bisa untuk kita kerjakan, bisa untuk kita laksanakan, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan malu kepada kita sebagai umat manusia, dan yang tak kalah pentingnya akan malu kepada orang-orang yang lebih tua. Pendengar sisi official yang budiman, dikisahkan ada suatu cerita pada zaman Rasulullah SAW. Pada suatu ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, hendak untuk pergi melaksanakan sholat subuh di waktu pagi hari. Begitu Sayyidina Ali keluar dari rumahnya, maka dilihatlah seorang kakek, seorang nenek yang tua renta berada di depannya. Sehingga pada waktu itu, karena hormatnya Sayyidina Ali kepada orang yang lebih tua, sehingga diikutilah oleh Sayyidina Ali dari arah belakangnya. Sehingga pada waktu tiba saatnya berada di depan pintu masjid, nenek tersebut bukannya ikut masuk ke dalam masjid, akan tetapi dia pergi ke arah lain. Ini menunjukkan bahwa nenek tersebut adalah bukan termasuk daripada golongan orang Islam, akan tetapi dia termasuk daripada orang yang beragama Nasrani. Begitu Sayyidina Ali masuk ke dalam masjid, heranlah Sayyidina Ali. Apa yang membuat beliau heran pada waktu itu? Menurut pemikiran Sayyidina Ali, bahwa pada waktu itu Rasulullah SAW dan para sahabat yang lain yang mengerjakan sholat subuh pada waktu itu sudah selesai. Akan tetapi aneh bin ajaib bin hebatnya lagi, pada waktu itu Rasulullah SAW berada di dalam rakaat yang pertama dan berada dalam keadaan ruku dan tidak ruku seperti biasanya. Sehingga Sayyidina Ali pada waktu itu setelah selesai sholat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau panjangkan rukumu? Tidak seperti ruku-ruku sebelumnya pada waktu sholat-sholat subuh sebelumnya." Maka Rasulullah SAW menjawab kepada pertanyaan Sayyidina Ali, "Ketahuilah wahai Ali, pada waktu aku ruku dan aku hendak ingin untuk naik dari rukuku sesudah aku membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, maka pada waktu itu datanglah kepadaku malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepadaku pada waktu itu, menghamparkan sayapnya di atas punggungku. Lalu aku bertanya kepada malaikat Jibril, "Kenapa
ia menghamparkan sayapnya di atas punggungku. Lalu malaikat Jibril berkata menjawab pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Sayyidina Ali sedang bergegas untuk menuju ke masjid, akan tetapi karena ia menghormati orang yang lebih tua daripadanya dan perempuan itu adalah seorang Nasrani, orang tua yang ia hormati itu adalah orang Nasrani, akan tetapi ia tidak mengetahuinya, sehingga aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghamparkan sayapku untuk berada di atas pundakmu agar Sayyidina Ali bisa mengejar sholat subuh pada waktu itu. Akan tetapi yang lebih ajaibnya lagi, malaikat Mikail diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu untuk menutup matahari dengan sayapnya agar tidak terbit matahari dengan sebagaimana semestinya, sebagaimana pada hari-hari sebelumnya. Nah, inilah balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menghormati orang-orang yang lebih tua daripadanya. Imam Sayyidina Ali, walaupun yang ia hormati adalah perempuan yang beragama Nasrani, akan tetapi diberikan ganjaran yang sedemikian rupa. Lalu bagaimana jika kita menghormati perempuan-perempuan tua atau orang-orang yang lebih tua daripada kita yang beragama Islam? Pendengar sisi official yang budiman, akhirnya semoga kita semua termasuk daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki rasa cinta dan kasih sayang kepada orang yang lebih kecil dan memiliki rasa hormat menghormati kepada orang yang lebih besar, sehingga mudah-mudahan hidup kita menjadi lebih baik dan tentunya berada di dalam naungan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kami dan bagi kita semua. Hadanallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.